Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada beberapa cuplikan video dari para kabib yang akan kita simak teman-teman. Dan ini sangat-sangat parah, sangat-sangat menyesatkan teman-teman. Saya sering berpikir ya, hampir-hampir para kabib-kabib ini, terutama kabib-kabib yang sudah lampau, sudah meninggal dunia, melalui cerita-cerita kehebatan mereka, hampir-hampir mereka ini disetarakan dengan Allah Azza wa Jalla. Hampir-hampir disetarakan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana tidak kita mengatakan seperti ini? Ada kabib yang pernah bercerita, sebelum Allah menurunkan bala bencana di muka bumi ini, terlebih dahulu Allah meminta izin kepada wali-wali kutubnya. Allah katanya minta izin kepada wali, teman-teman, sebelum menurunkan bala bencana, banjir, misalkan tsunami, gempa bumi, segala macam. Ini kan kurang ajar ya. Ini kan sama saja mengatakan Allah memiliki keterbatasan, ketergantungan terhadap makhluk. Ini logikanya gimana teman-teman? Allah bergantung terhadap makhluk. Ini terbolak-balik. Kemudian yang saya katakan ya, hampir-hampir mereka ini menyetarakan dirinya dengan para nabi, para rasul. Ya bahkan melebihi para nabi, para rasul ya, melalui cerita-cerita karomahnya. Yang katanya Mi'raj, bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Ya karena Nabi Muhammad. Ada yang bisa menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Nabi Muhammad nggak mampu melakukan hal tersebut, teman-teman. Nah, di dalam video ini, teman-teman, ini video yang pertama. Katanya, Habib Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, barang siapa yang pernah menziarahiku, entah menziarahi dalam artian, teman-teman, menziarahi ketika masih hidup, artinya berkunjung, atau menziarahi makamnya setelah beliau meninggal dunia. Kemudian, siapa yang pernah mendengar cerita tentang aku, atau siapa yang pernah memandang orang yang pernah memandangku, maka aku akan jamin dia masuk surga. Coba bayangkan ya, siapa yang pernah melihatnya, siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihatnya, siapa yang pernah mendengar tentang kisahnya, dijamin surga oleh Habib Abu Bakar bin Salim ini. Ini kan jelas perkataan kurang ajar, teman-teman. Ya, seolah-olah dia bisa mengatur orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka, teman-teman. Hanya cukup dengan melihat dirinya, mendengar kisah tentang dirinya. Ini siapa sih sebenarnya, teman-teman? Rasulullah SAW saja, teman-teman, tidak bisa menjamin orang lain masuk surga kecuali ya apa yang Allah Azza wa Jalla telah jamin, teman-teman. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar di surga, Umar di surga, ya, atau 10 orang sahabat di surga, teman-teman. Itu bukan berdasarkan keinginan Rasulullah, tapi berdasarkan wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan, teman-teman. Ya, melalui informasi wahyu. Makanya dalam Al-Quran Allah jelas mengatakan dalam Quran surah An-Najm, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia, siapa? Nabi Muhammad, berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dia berkata dengan wahyu yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepadanya. Artinya ketika Rasulullah menjamin orang lain masuk surga, itu sebelumnya sudah ada wahyu yang memberitahukan, teman-teman. Bukan berdasarkan ya keinginannya sendiri menjamin orang lain. Lah ini Habib Abu Bakar bin Salim bisa menjamin orang lain masuk surga hanya dengan modal pernah mendengarkan kisahnya, pernah memandang orang yang pernah memandangnya, atau menziarahi makamnya, teman-teman. Rasulullah saja yang hidup satu zaman dengan banyak orang, setiap hari memandang wajahnya Rasulullah, setiap hari didakwahkan oleh Rasulullah masuk Islam, beriman kepada Allah. Akan tetapi, teman-teman, faktanya apa? Abu Jahal, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Bukan hanya mereka itu memandang wajah Rasulullah, tapi berbicara dengan Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah, teman-teman. Rasulullah nggak bisa menjamin mereka masuk surga. Lah ini kabib hanya cukup pernah memandang wajahnya, atau pernah mendengarkan kisahnya, atau pernah memandang orang yang pernah memandangnya, dijamin surga katanya. Bagaimana kita nggak mengatakan mereka ini hampir menuhankan diri mereka sendiri, hampir menganggap dirinya setara dengan Nabi SAW, teman-teman. Nah ini faktanya ya, dari perkataan ini sudah sangat jelas, teman-teman ya. Baik, coba kita simak ini video yang pertama dulu, teman-teman. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, inna manzarona, siapa orang yang ziarah kepada aku, au sami'a bidzikrina fi majlisin, atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majelis, au nadharana, atau memandang aku, au nadhara nadhirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa ana dhaminuhu ghadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Memposisikan diri mereka ini seperti nabi, bahkan melebihi nabi, teman-teman.
Ya, saya katakan tadi Nabi Muhammad saja tidak bisa menjamin orang lain masuk surga kecuali apa yang Allah Azza wa Jalla jamin untuk mereka. Dan Rasulullah menjamin orang lain masuk surga itu berdasarkan wahyu yang telah Allah Azza wa Jalla informasikan melalui malaikat Jibril, teman-teman. Faktanya juga kan seperti itu. Orang-orang yang hidup satu zaman dengan Rasulullah, bertetangga dengan Nabi Muhammad, teman-teman, berinteraksi setiap hari dengan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, bahkan didakwahkan oleh Nabi Muhammad, teman-teman, setiap waktu, akan tetapi mereka nggak ada jaminan surga. Nah, kalau logikanya hanya memandang Habib Abu Bakar bin Salim masuk surga, hanya modal mendengarkan kisah Abu Bakar bin Salim masuk surga, harusnya orang-orang yang hidup satu zaman dengan Rasulullah, teman-teman, yang setiap hari memandang Rasulullah, yang setiap hari mendengarkan nasihat, ajakan Rasulullah untuk masuk ke dalam agama Islam, harusnya mereka semualah yang pantas dijamin surga semuanya. Tapi faktanya, teman-teman, ya, kalian tahu sendiri, orang-orang kafir banyak di zaman Rasulullah yang mendustakan Rasulullah. Lah, ini Habib Abu Bakar bin Salim bisa menjamin orang lain masuk surga hanya dengan modal ya berziarah ke makamnya, atau pernah memandang wajahnya, atau pernah mendengarkan kisah tentangnya, atau pernah memandang orang yang pernah memandangnya. Lah, ini jelas, teman-teman, ya, mau dibantah seperti apapun, ya ini kita bisa katakan ya mereka ini hampir menyetarakan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, ya, menyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita simak video yang kedua, teman-teman. Coba kalian simak, ini juga termasuk cukup parah, teman-teman, ya. Karena itulah ada orang-orang yang datang pada beliau, Imam Al-Haddad, menulis kitab ini, ditanya bagaimana Imam Al-Haddad. Orang-orang tersebut bilang, subhanallah, saya duduk di hadapan beliau, yang saya rasa kayaknya saya duduk di hadapan saya ada Rasulullah. Kenapa? Semua yang dia buat mengingatkan orang lain dengan Nabi Muhammad. Dari cara bicaranya, cara menyapanya, cara duduknya, cara makan, semua mengingatkan manusia dengan Rasulullah. Dan inilah yang beliau bilang di akhir usia beliau, alhamdulillah, ma min sunnatin sannahan bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa abdullah anni qad amiltu biha. Alhamdulillah, semua sunnahnya Rasulullah sepertinya sudah menjadi pola hidup saya keseharian, semua. Sedangkan kalau kita perhatikan, sunnah-sunnah Nabi Muhammad begitu banyak, dan beliau berusaha benar-benar sampai beliau demikian. Toh, teman-teman, ini kesaksian dari orang-orang yang katanya pernah bertemu dengan Habib Abdullah Al-Haddad, yang pernah duduk bersama Habib Abdullah Al-Haddad, bersaksi katanya, aku seolah-olah duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita koreksi perkataannya, teman-teman. Terkecuali dia mengatakan ya, kita duduk bersama Habib Abdullah Al-Haddad saja sudah sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita duduk langsung dengan Rasulullah? Ini baru benar, teman-teman. Tapi kalau perkataan-perkataan seperti ini, ya seolah-olah menyamakan, menyetarakan ya Habib Abdullah Al-Haddad ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin ada bandingannya, ya, nggak mungkin ada tandingannya. Sedangkan mau dibandingkan dengan Abu Bakar, mau dibandingkan dengan Umar bin Khattab, ya, yang jelas punya jaminan surga saja, teman-teman, nggak bisa. Ya, karena tentu Rasulullah itu berbeda. Bahkan dengan para nabi, para rasul yang lain tetap berbeda, teman-teman. Rasulullah nggak ada tandingannya. Lah, ini duduk dengan Habib Abdullah Al-Haddad katanya seperti aku duduk bersama Rasulullah. Ya, makanya saya katakan terkecuali dia mengatakan ya, ini kita baru duduk saja dengan Habib Abdullah Al-Haddad sudah luar biasa. Bagaimana kalau kita duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi diperbaiki kalimatnya, ya, diperbaiki kalimatnya. Sedangkan ulama yang masyhur, teman-teman, siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dijuluki Nasirus Sunnah sesuai dengan channel ini. Nasirus Sunnah artinya adalah pembela sunnah Nabi. Karena Imam Syafi'i dikenal di masanya, teman-teman, ya, sangat menerapkan sunnah-sunnah Nabi. Akan tetapi nggak pernah Imam Syafi'i mengatakan, ya sudah semua aku terapkan sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lah, ini perkataan dari Habib Abdullah Al-Haddad ini katanya, ya semua sudah aku jalankan sunnah-sunnah Nabi, sudah menjadi keseharianku, teman-teman. Kok pede banget, ya? Pede banget merasa dirinya sudah menjalankan semua sunnah-sunnah Nabi. Harusnya karakter seorang ulama, teman-teman, selalu merasa dirinya kurang, ya. Gak pernah para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf yang asli, teman-teman, merasa dirinya ya sudah menjalankan seluruh apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya seorang ulama, seorang ustadz terus merasa dirinya kurang, teman-teman, agar terus belajar, agar terus mengoreksi dirinya sendiri.
Akan tetapi ya itulah perbedaannya teman-teman. Aliran-aliran para habib ini yang beraliran sufi yang sering menganggap dirinya sudah merasa cukupnya. Sok paling ya menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal teman-teman kalau kita lihat faktanya banyak mereka ini melenceng dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya ingat ya tentang Habib Abdullah Al-Haddad ini karena ada video yang viral ketika si Ali Jindan itu pernah mengatakan ada seorang yang meninggal dunia. Kemudian ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, jawabannya semua katanya si mayit tersebut Habib Abdullah Al-Haddad ya. Kemudian dengan jawaban tersebut dia katanya mendapatkan syafaat dari Habib Abdullah Al-Haddad, teman-teman.